Selamat pagi. Ini dalam perjalanan saya, Jess, dari plat AA ke plat B. Cepat banget perjalanan. Tol nggak one way ya. Dari tadi saya masuk dari Weleri. Ada komen dari Ibu Nur ini. Ya, terima kasih Pak Jess. Saya tadinya tidak mau makan gado-gado. Nah, karena sudah ngikutin pola saya, tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan bla 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 ya. Ya gado-gado makan, Bu. Saya makan gado-gado. Ya, saya makan gado-gado. Gado-gado itu sudah ada karbonya. Gula kacangnya itu karbo. Itu makanya saya selalu katakan, kalau kamu mengamat-amati makanan kamu, maka kamu minimal kamu sehat. Kenapa? Karena selama ini kita ini dicekoki dengan informasi yang salah. Kita ditakut-takuti makan telur, kita ditakut-takuti makan daging, kita ditakut-takutin makan ikan, kita ditakut-takutin makan seafood. Awas cumi, awas kerang, awas kepiting, awas udang, awas telur, kuning telur, semua ditakut-takuti semua. Padahal makanan tubuh kita, makanan sel kita adalah telur, ikan, daging, seafood, protein, dan lemak. Itu makanan sel kita. Sehingga karena kita ditakut-takutin, maka kita menakut-nakuti diri kita sendiri untuk tidak makan yang tadi saya sebutkan. Lalu gantinya apa? Ya gantinya itu, kamu kebanyakan makan makanan yang bertepung, yang berkarbo, yang bergula, dan itu porsinya lebih banyak dibandingkan dengan protein dan lemak. Sehingga karena liver hanya membutuhkan 100 mg per desiliter fruktosa, sisanya dititipin di bawah kulit, akhirnya menyumbat. Ya, kayak serat. Serat itu hanya membantu empedu untuk mengelola gula darah. Bersama dengan apa? Bersama dengan kolesterol, bersama dengan asam urat. Tapi berlebih gulanya, sehingga menjadi batu empedu. Dan kemudian kelebihannya dititipin di bawah kulit. Kenapa dititipin di bawah kulit? Karena ototmu tidak membutuhkan. Kenapa otot tidak membutuhkan? Karena ototnya tidak dilatih. Itu perputaran itu kan kamu tidak paham. Kamu hanya memakan satu sisi dari sisi yang tidak pernah kamu pelajari. Sehingga kamu lambat laun dalam waktu 3-5 tahun BB-nya nambah dan terfarmasi pula. Karena konsepnya pusing obat, mules obat, batuk obat, flu obat. Nah dari satu obat nambah 2 obat, dari 2 obat nambah 3 obat, dari 3 obat nambah 10 obat gitu. Itu yang terjadi konsepnya. Nah kalau kita mengawas-awasi makanan kayak beberapa waktu yang lalu tuh, seminggu yang lalu, sebelum saya berangkat menuju ke Jawa Tengah, saya makan gado-gado. Oh gado-gado itu enak banget, Yes. Ya, selama kamu tidak makan pakai nasi itu sudah oke. Kenapa tidak perlu dimakan pakai nasi? Karena sudah ada karbonya di situ, sudah ada gulanya, sudah ada kacangnya. Kacang yang diulek dan kemudian diolah itu kan sudah mengandung karbo tinggi itu. Ya, sehingga kamu tidak perlu memakannya pakai nasi. Nah, kalau dimakan pakai nasi, nah karbonya double. Nah, itu sebabnya saya makan 24 jam hanya sekali makan dan itu hanya gado-gado, tidak masalah. Tetap fit karena energinya saya tidak membutuhkan dari makanan. Saya energinya menggunakan lemak yang di dalam tubuh saya. Ingat loh, kamu harus paham betul bahwa kamu jangan bilang tidak kuat Pak kalau tidak sarapan, tidak kuat Pak kalau tidak sarapan. Itu hoax. Itu hoax yang kamu ciptakan sendiri. Pasti kuat, nggak mungkin nggak kuat. Meskipun kamu tidak makan. Iya, betul. Kenapa? Karena energi bisa diambil dari lemak tubuhmu. Sekurus apapun lemak tubuhmu ada. Dan itu bisa menjadi energi di dalam tubuhmu. Jadi kamu tidak perlu pusing, tidak perlu risau untuk kamu tidak makan. Justru ketika kamu memutuskan tidak makan, itu adalah obat yang paling sakti dalam kehidupan setiap manusia. Tidak makan.
Itu obat yang paling sakti. Itulah sebabnya ketika kamu bandel, Tuhan kasih kamu diizinkan sakit. Cuma masalah ketika sakit, kamu tidak mencari Tuhan. Kamu mencari dokter. Sehingga kamu disuruh makan lagi. Padahal kamu dibuat tidak doyan makan tuh. Kenapa ya? Karena obat-obatan yang ditawarkan ke kamu untuk kamu makan selalu berhubungan dengan lambungmu. Gitu loh. Makanya lambungmu dinetralisir. Sehingga kamu tidak merasa sakit lambung, tidak merasa perih, tidak merasa lapar, karena ada obat-obatan itu. Nah tujuannya apa ya? Tujuannya supaya obatnya menjadi sakti. Dan nantinya kamu akan terfarmasi gitu. Yang kamu butuhkan bukan obat, Jess. Yang kamu butuhkan itu nutrisi. Jadi kalau kamu punya penyakit sedikit, harusnya kamu tidak mencari obat. Kamu mencari telur, cari ikan, cari daging tuh. Harusnya seperti itu. Lebih banyak makan telur, lebih banyak makan daging. Nah, tubuhmu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kan kamu tidak diajari seperti itu. Kamu diajarinya adalah mencari obat. Makanya kamu obatin. Akhirnya gara-gara kamu obatin akan menghantam yang lain. Contoh yang paling gampang adalah ketika kolesterolmu dimusuhin, kamu obatin kolesterol. Kan saya udah sering kali bilang, ketika kamu obatin kolesterolmu, maka kamu akan terhantam livermu. Coba aja kamu statinin, turunin kolesterolmu, maka levermu akan kena. Ketika levermu kamu hantam, maka akan kena ke ginjal. Ketika ginjalmu kamu hantam dengan obat-obatan, maka akan kena ke jantung. Makanya itu akan menjadi komplikasi. Kan itu lingkaran setannya di situ. Makanya menggunakan penyembuhannya bukan dengan obat. Penyembuhannya dengan fungsional tubuh, diaktifkan fungsi tubuhnya. Yaitu apa? Metaboliknya dikuatkan. Metabolik dikuatkan dari apa? Dari nutrisi. Nutrisinya apa? Ya nutrisi itu ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Mikronutrisi itu mineral. Mineral itu kamu bisa dapetin dari racikan macin. Mikronutrisi itu vitamin. Vitamin itu ada di dalam racikan macin. Makanya saya selalu anjurkan minum racikan macin ketika bangun tidur, maka nutrisi mikromu terpenuhi. Minum racikan macin ketika bangun tidur, maka vitaminmu terpenuhi. Apakah semua mikronutrisi dan vitamin tubuh terpenuhi? Ya, tapi masih tetap kurang. Makanya ada supplementation. Kamu bisa minum suplemen. Suplemennya apa? Liposomal glutathione. Suplemennya apa? Probiotik yang saya punya 100 up, strainnya 34 up. Suplemennya apa? Suplemennya MCT karena berhubungan dengan otak. Suplemennya apa? Suplemennya D3K2 karena berhubungan dengan kebutuhan ke vitamin D dan menggiring kalsium untuk kembali ke tempatnya, ke tulang. Makanya K3 dibutuhkan. Kalau enggak, kamu enggak bisa mengontrol emosimu, Jess. Dibutuhkan propolis untuk menjadi antioksidan. Dibutuhkan royal jelly karena itu adalah makanan sel yang terbaik. Royal jelly disebutnya susu lebah. Nah, minum suplemen. Nah, terus makronutrisinya apa, Pak? Makronutrisinya itu adalah protein, yaitu apa? Asam amino dan asam lemak. Itu mau tidak mau kamu makan daging, telur, ikan, seafood. Nah, itu makanan selmu di situ, Jess. Nah, kamu kan ditakut-takutin makan telur, ikan, daging, seafood. Apalah itu takut-takutinya itu. Ya, dan kamu malah seneng nyemil. Nah, itu yang membuat kamu rusak itu. Cemilan, 10, 11, kue, roti, itu yang kamu suka. Padahal itu yang menimbulkan banyak masalah di tubuhmu. Kenapa ya? Karena itu gula. Itu gula. Daripada kamu makan begituan, saya anjurkan kamu makannya emping. Kamu makannya apa itu? Kacang mede. Itu lebih bagus daripada kamu makan roti. Tapi kamu ditakutin asam urat. Padahal asam urat itu bukan muncul dari makanan. Asam urat itu muncul dari dalam tubuhmu sendiri yang mengekstrak purin dan kemudian dibuang melalui ginjal. Ya, tapi karena kamu musuhin sana, musuhin sini, dengan diajarinya awas lo, jadinya lo. Makanya gado-gado ini kan udah sayur ya, sehat Bu. Asal nggak dimakan pakai nasi, sehat banget. Saya juga makan gado-gado kok, dan makan